Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video ini melanjutkan cerita Dragon Ball Hakai yang sudah rilis kembali. Tapi karena cuma hadir dalam beberapa panel, maka video ini akan cukup singkat dibandingkan biasanya. Piccolo dan Pikkon pergi ke suatu tempat untuk melakukan pelatihannya. Begitu juga dengan Gohan dan Yamoshi yang akan melakukan pelatihan bersama dengan seekor naga kecil. Sementara Majin Buu akan menjaga istana dunia surgawi bersama dengan Endor. Pada chapter terbaru kali ini akan berjudul yaitu Dioran Sang Penjaga. Cerita berlanjut di sebuah hutan mistis dunia surgawi yang sebelumnya menjadi tempat kedatangan Gohan dan Yamoshi. Kita melihat naga kecil yang muncul sebelumnya kini mendarat di tangan Yamoshi, Dewa Super Saiyan pertama. Di sini Yamoshi menunjukkan naga kecil itu kepada Gohan, memperkenalkannya sambil berkata bahwa ini bernama Hikari. Dan naga ini akan menjadi teman latihan pertama Gohan. Ketika Gohan mendengar itu, dia benar-benar terkejut. Dan Gohan merasa kalau itu bukanlah hal yang baik. Gohan merasa begitu agak kecewa dan segera mempertanyakan apakah naga kecil betulan akan menjadi rekan latihannya. Gohan penasaran bagaimana makhluk yang tampak lemah itu bisa membantunya menjadi lebih kuat. Yamoshi menjelaskan pada Gohan bahwa langkah pertama dari latihannya adalah menangkap dan menahan Hikari. Jika Gohan bisa melakukannya, maka akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Gohan yang masih penasaran menanyakan lagi apakah ini semacam bercandaan. Gohan tetap menganggap Hikari hanyalah bayi naga yang lemah dan gak pantas menjadi teman latihannya. Tapi Yamoshi tersenyum ketika Gohan mengatakan itu dan bertanya apakah Gohan benar-benar berpikir begitu. Kemudian Yamoshi melepaskan Hikari dari tangannya yang nampak naga kecil itu perlahan terbang ke arah Gohan. Hikari bahkan tampak agak malas, terbang sangat lambat, mata terpejam, dan tubuhnya agak terkulai. Hampir seperti Hikari akan tertidur dan benar-benar memang nampak lemah. Tapi ketika Hikari mencapai Gohan, Yamoshi memintanya untuk mencoba menangkap Hikari jika bisa. Dan Hikari kini segar kembali, bahkan menggoda Gohan dengan menjulurkan lidah padanya. Sedangkan Gohan yang sedikit tidak bersemangat mengulurkan tangannya untuk mencoba menangkapnya. Tapi Hikari bisa menghilang lebih cepat dari tangan Gohan. Disinilah Hikari akan menunjukkan kehebatannya pada Gohan. Kemudian Gohan mencoba menangkapnya lagi dengan kali ini bergerak lebih cepat. Namun Hikari nampak bisa menghindari semua tangkapan Gohan. Kemanapun Gohan bergerak, Hikari jauh lebih cepat melakukan gerakan yang benar-benar gesit sekali. Gohan mencoba lagi dan Hikari terus menghindarinya. Kemudian Gohan mencoba sekali lagi, kali ini dengan menunjukkan kekesalannya. Namun Hikari melakukan gerakan mengelak yang licin lagi. Dan pada akhirnya Gohan harus berakhir di tanah dengan tidak berdaya. Seolah-olah semua pelatihan Gohan selama ini tidak ada gunanya di hadapan Hikari. Gohan menjadi lebih kesal pada Hikari dan menyuruhnya untuk segera berhenti bermain-main dan membiarkan dirinya ditangkap sebelum Hikari nanti terluka. Tapi Hikari nampak kini yang menjadi kesal karena tidak suka disebut bodoh oleh Gohan. Dan tiba-tiba Hikari terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, membuat Gohan benar-benar begitu terkejut sekali. Kemudian Hikari memberikan sundulan kepala sangat keras yang membuat Gohan terhantam, membanting punggungnya dengan keras ke bawah dan jatuh kesakitan di tanah. Bahkan Gohan kini sampai memuntahkan sedikit darah, seolah-olah serangan Hikari itu sangat luar biasa sekali. Gohan yang berusaha bangun lagi tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa begitu cepat dan juga kuat. Dan hal ini membuat Gohan kini mulai nggak berani untuk meremehkan Hikari lagi. Di sisi lain, Yamoshi mengatakan pada Gohan bahwa dunia surgawi semuanya bersifat ilahi. Bahkan hewan-hewan yang ada di sini adalah dewa. Yamoshi tegaskan bahwa jika dia adalah Gohan, dia nggak akan pernah meremehkan serangan apapun yang ada di dunia ini. Yamoshi juga memperingatkan Gohan agar Gohan berhati-hati dengan lingkungan ini. Karena semua yang ada di sini sangat kuat sekali. Dia memberitahu juga bahwa Gohan tidak akan bisa menghancurkan benda-benda yang ada di dunia ini semudah melakukannya ketika ada di bumi. Mungkin dengan pukulan itu Hikari langsung menimpanya. Jika Gohan menabrak batu di bumi, batu itu akan hancur total. Namun karena itu adalah batu dari dunia surgawi, Gohan bahkan tidak akan menggoresnya. Mendengar itu, Gohan akhirnya mengerti bahwa makhluk dan apapun yang ada di dunia surgawi
bukan lelucon yang bisa dia remehkan. Dan meskipun Hikari adalah seekor anak naga, dia akan menjadi tantangan yang nyata. Jadi Gohan memutuskan untuk bangun lagi sambil mengeluarkan energi yang cukup besar dari tubuhnya sekarang. Gohan bahkan melepaskan lebih banyak energi yang membuatnya yakin bisa menangkap Hikari dengan lebih mudah. Tapi tiba-tiba Yamoshi langsung menghentikannya, mengingatkan padanya bahwa Gohan tidak diizinkan untuk berubah wujud. Untuk saat ini, Yamoshi tegaskan perubahan apapun dilarang dalam pelatihan Gohan. Sebaliknya, dia minta Gohan harus beradaptasi sepenuhnya hanya dengan menggunakan bentuk base-nya aja. Gohan benar-benar tidak suka mendengar itu dan merasa ini adalah hal yang buruk. Gohan beritahu jika dia tidak berubah, dia bahkan tidak dapat melihat karena dia sekarang tidak memakai kacamata. Namun sebaliknya, Yamoshi justru senang mendengarnya dan berkata bahwa itu akan membuat latihan Gohan menjadi lebih baik dan seru mulai sekarang. Membuat Gohan tentu aja semakin terkejut karena nggak menyangka kalau dilatih Yamoshi bakal membuatnya stres begini. Gohan penasaran apakah dia benar-benar mendapatkan guru yang baik untuk membantunya menjadi lebih kuat nanti. Sementara itu, cerita pindah ke tempat lain, yaitu ke dimensi paralel surgawi. Kita menemukan Piccolo dan Pikkon telah ada di sana. Ketika Piccolo melihat tempat yang benar-benar aneh, dia sangat terkejut dan bertanya kepada Pikkon tempat terpencil macam apa ini yang diajaknya. Pikkon menoleh dan memberitahunya bahwa tempat ini disebut sebagai Gurun Disen. Dan tujuan mereka adalah mencapai pusat gurun yang ada di depan sana. Piccolo menanyakan lagi apa yang begitu penting di pusat gurun ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Tapi Pikkon menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa di sana. Tapi lebih baik Piccolo melihatnya secara langsung daripada hanya mendengarnya. Piccolo mengeluh bahwa Pikkon hanya bersikap misterius pada berbagai hal. Tapi kemudian Piccolo akan mengerti dan mempercayai ucapan Pikkon. Piccolo hanya menyarankan agar mereka menunggu badai ini berlalu sebelum melanjutkan perjalanan. Yang dia maksud adalah badai pasir yang tepat di depan mereka saat ini. Namun, Pikkon memberitahu Piccolo badai pasir di Gurun Disen tidak akan pernah berakhir. Badai itu akan selalu ada dan tetap abadi. Pikkon menjelaskan badai itu bertindak sebagai perlindungan alami untuk tempat ini. Piccolo bertanya untuk apa semua perlindungan itu. Apa yang sebenarnya dilindungi di tempat itu? Apakah sebuah benda, makhluk, atau sebagainya? Pikkon membalas bahwa perlindungan alami ini ada justru untuk melindungi apa yang ingin dia tunjukkan pada Piccolo. Dan Piccolo berkomentar, jika ada perlindungan alami seperti itu hanya untuk melindungi apapun, maka dia merasa itu pasti sangatlah penting. Pikkon memperingatkan Piccolo untuk memperhatikan dengan seksama karena sangat mudah tersesat di tempat ini. Jadi, dia pastikan Piccolo tidak akan menyimpang darinya bahkan untuk sesaat. Piccolo mengatakan lagi bahwa Pikkon benar. Dia nggak dapat merasakan aura Ki Dewa di sini. Jadi, jika Piccolo terpisah dari Pikkon, dia akan berada dalam masalah yang serius. Namun, Pikkon mengatakan bahwa masalah jauh lebih buruk dari itu. Faktanya, meskipun Piccolo bisa merasakan aura Ki Dewa, pasir di gurun ini memiliki sifat magic yang mendistorsi indera semacam itu. Dengan kata lain, menemukan siapapun dengan merasakan aura Ki mereka nggak mungkin dilakukan di sini. Dan itu semua berlaku untuk Piccolo dan Pikkon sendiri. Dan sebenarnya itu bukan satu-satunya masalah di sini. Indera biasa juga sangat terbatas. Karena badai pasir yang terus-menerus ada membuat penglihatan dan penciuman mereka akan terganggu. Hampir mustahil untuk melihat dengan pasir yang berterbangan ke mata mereka dan mencium dengan pasir yang terus-menerus mengenai mereka. Pendengaran juga akan sangat terganggu karena dengan angin yang bertiup kencang sepanjang waktu, sangat sulit untuk mendengar apapun selain angin. Singkatnya, pada dasarnya kelima indera umum dan indera kekuatan tidak berguna di sini. Pikkon juga memperingatkan Piccolo bahwa jika dia tersesat di sini akan sangat sulit baginya untuk menemukan Pikkon lagi atau menemukan portal yang mereka lalui, yang merupakan satu-satunya jalan keluar dari tempat ini. Dari apa yang dikatakan Pikkon, bepergian melalui gurun ini terdengar sangat rumit. Piccolo pun menanyakan bagaimana Pikkon bisa begitu mengenal tempat ini hingga dia mau ikut bersamanya ke pusatnya. Pikkon memberitahu Piccolo bahwa dia pernah tersesat di gurun ini. Mendengar hal itu membuat Piccolo merasa sedikit penasaran. Karena jika Pikkon pernah tersesat di sini artinya ada jalan keluar setelah tersesat.
Pikkon membalas memang ada jalan keluar setelah tersesat. Namun, masalahnya adalah dia mungkin butuh waktu beberapa milenium untuk bisa keluar dengan bebas lagi. Hal itu karena setelah dia tersesat dan berhasil keluar, para dewa lainnya mengatakan bahwa Pikkon telah menghabiskan waktu sekitar 7.000 tahun di gurun. Yang hal ini sontak saja membuat Piccolo benar-benar terkejut saat mendengar bahwa 7.000 tahun adalah waktu yang sangat lama sekali. Namun, meskipun begitu, Pikkon sama sekali tidak menyesal. Dia melanjutkan bahwa 7.000 tahun yang hilang itu setidaknya membantunya mempelajari gurun itu sedikit lebih baik. Selain itu, dengan apa yang berhasil dia temukan di gurun, waktu yang dihabiskan di sana akhirnya terbayarkan. Di sini, Piccolo menjadi semakin penasaran setelah mendengar ini dan memintanya untuk menunjukkan apa saja yang ada di tempat ini. Ketika bersemangat untuk pergi, Pikkon menyuruh Piccolo untuk berpegangan erat padanya agar dia tidak tersesat. Piccolo meraih bahu Pikkon dan kemudian mereka berdua bergerak dan maju ke badai pasir, memulai perjalanan mereka melalui gurun Disen. Dan disitulah kita mengakhiri akhir cerita dari Dragon Ball Hakai ini. Untuk chapter selanjutnya biasanya akan rilis 1 bulan lagi dan paling cepat biasanya 2 minggu dari sekarang. Semoga bisa terungkap apa sebenarnya yang ada di balik gurun itu dan bagaimana nasib Goku yang ada di masa lalu sekarang. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.